Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Teman-teman yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap pengurus yayasan maupun pengurus DKM Masjid Jamiat Taqwa. Dan mudah-mudahan kesemuanya insyaallah kita doakan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa dijadikan menjadi orang-orang istiqomah terus untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah, saudara-saudaraku sekalian, insyaallah mudah-mudahan kesempatan hadir dan berkumpul di masjid ini senantiasa dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan Ahad subuh kali ini. Allah pilih kita menjadi hamba-Nya, insyaallah menjadi orang yang penuh dengan keberuntungan. Baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita tidak pulang kembali kita untuk bisa sama-sama hadir di majlis taklim, dan tentunya dengan satu harapan dan doa mudah-mudahan ibadah salat kita maupun kehadiran kita di majlis taklim ini senantiasa diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga dapat tercurahkan pada Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai besannya, sahabat-sahabatnya, dan juga terjadi bersahabatnya sampai dengan nanti hari kiamat insyaallah. Pada kita semua hadir dan berkumpul di majlis ini, dan nanti akan kata sebagai umat Rasulullah yang kelak nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama bacakan zikir di pagi hari. Mudah-mudahan dalam zikir kita pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi hajat kita terkhusus pada hari ini, senantiasa hajat kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa kita senantiasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berharap mudah-mudahan selama kita dalam rangka untuk mencari ilmu, senantiasa kita mendapatkan perlindungan, penjagaan serta ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Saya boleh pantun dikit ya Bapak Ibu. Ini dapat pantunnya tadi selesai tahajud, ini tiba-tiba nongol pikiran. Dalam pikiran saya terbesit kata ini, jalan-jalan ke pasar Minggu, jangan dibelanjakan. Jalan-jalan ke pasar Minggu, jangan lupa beli keripik.
Puasa-puasa enak bikin kolak, jangan lupa pakai gula Jawa. Saya lihat ibu-ibu makin tambah cantik, bapak-bapaknya tambah berwibawa. Alhamdulillah. Nyambung ya Bu? Seenggaknya nggak malu-maluin. Udah beneran ini tadi, pagi-pagi bener tadi itu. Saya sholat tiba-tiba ada gitu ya. Emang Allah tuntun gitu, suruh maklum. Tapi kan tujuannya bukan pantun, buat ngaji. Mudah-mudahan pulang kita nanti insya Allah bawa ilmu yang bermanfaat. Senantiasa kita berharap mudah-mudahan kesalahan kita maupun dosa-dosa kita yang Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pagi ini kita niatkan hati kita, insyaallah mudah-mudahan kita kuat sampai selesai. Ya, mudah-mudahan enggak, kalau ngantuk boleh tidur jangan. Ya, tapi kalau enggak kuat ngantuknya silakan tidur. Ya, tapi insyaallah mudah-mudahan ibu bapak insyaallah kuat, sehingga nanti kita bisa mengambil ilmu yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah. Temanya kita adalah tafsir surat Humazah. Kalau nggak salah waktu itu kita pernah bahas, ya. Tapi seingat saya belum rampung. Ya, apa kita ulang supaya ini perlu dipelajari dan dipahami. Sebab apa? Humazah ini, surat Al-Humazah lebih condong berkaitan dengan pesan kita untuk menjaga terutama lisan. Karena namanya lidah itu katanya tidak bertulang. Saking tidak bertulangnya, ngapain aja juga gampang. Dan begitu ngapain aja nggak terasa karena nggak punya tulang. Nggak pernah encok dia, nggak pernah begitu. Iya. Jadi nggak tahu tuh kalau dia berbuat salah, ya udah jalan aja, kerjain aja, ucapin aja. Itu namanya lidah. Ya, atau biasa kita sebut dengan yang keluar adalah lisan kita. Ya. Itu surat Al-Humazah. Di surat keberapa itu di Quran? Di surat ke-104. Ini ibu-ibu romannya ada setengah doang. Ada jalan-jalan atau pulang kampung. Banyak yang pulang kampung ya Bu. Surat Humazah di surat ke-104. Nanti saya kaitkan dengan apa yang ditafsirkan, khususnya nanti berkaitan dengan ayat jama'ana wa ad-dada. Nanti itu kita bahasnya di kitab yang lain dalam hadisnya. Kita bahas dulu nanti sampai selesai, baru kita kaitkan dengan efek yang didapatkan, khususnya efek buruk yang tak baik ketika seseorang itu selalu prioritasnya adalah mengumpulkan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka ma hutama narullahi al-muqada allati tattali'u ala afida innaha 'alaihim muqsada fi 'amadin mumaddada. Kita bahas dulu dari ayat pertama. Allah memulai kata surat Al-Humazah dengan kata apa di situ? Wailun, wail. Kalau dengar kata wail, itu terbesit dalam pikiran kita, apa itu wail? Neraka. Kalau di terjemahan situ celaka. Ya, celaka atau nama salah satu neraka. Itu tafsiran yang paling tinggi dikaitkan dengan neraka wail. Atau terjemahan di tafsiran di Quran itu namanya celaka, bangkrut, sengsara, wail.
Karena ini peringatan yang sangat keras ini. Maka nanti ada kata wama adra. Ya. Nanti kita bahas itu. Wail, celaka, bahkan dikaitkan dengan neraka, bisa masuk neraka. Wailul likulli humazatil lumazah. Likulli, celakalah masuk neraka siapa? Likulli, setiap. Ya. Ada kata likulli. Kalau likulli itu nggak ada terkecualian, semuanya kena. Astagfirullahaladzim. Tidak apa? Apa dia? Apa? Mejanya kali? Mejanya turun ya sebelah. Gak kesenggol, kalau kesenggol saya gak nyentuh soal mejanya kan. Udah ini cukup. Enggak, ini maksudnya aman dan takutnya jatuh. Kayaknya mirip ya. Gak apa-apa, insyaallah mudah-mudahan kuat. Turun ya. Sudah masuk masuk tadi ya. Oh, ini didobel gitu. Dan apa? Kita lanjut, gak apa-apa, Pak Budi. Ini bawa aja. Nah, ini saya bawa, bisa minum. Kita lanjut ya Bu. Biar segar gitu, biar gak ngantuk. Kan kaget. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada kata likulli. Kalau ada kata likulli, berarti itu semuanya kena, semuanya dapat, tanpa terkecuali. Misal saya katakan jamaah masjid Jami'at Taqwa pakai seragam. Kira-kira kalau saya bilang begitu, semuanya atau ada yang pasti nggak pakai? Hah? Kira-kira semuanya pakai atau ada yang enggak? Jamaah masjid At-Taqwa pakai seragam. Pakai semua ya? Kalau menurut saya belum tentu. Tapi kalau dikatakan semua atau setiap jamaah masjid Jami'at Taqwa pakai seragam, itu udah pasti semuanya, nggak ada yang nggak pakai. Kalau jamaah saja pakai seragam belum tentu, karena pasti ada satu dua yang nggak pakai. Ya, bisa jadi. Tapi kalau dibilang setiap, likulli, setiap, semuanya jamaah masjid Jami'at Taqwa pakai seragam, itu semuanya udah pasti kena dan semuanya pasti pakai seragam. Maka dikatakan likulli, semuanya itu pasti akan masuk neraka, akan celaka. Jadi tanpa terkecuali. Siapa? Humazah dan lumazah. Ada dua di situ. Kira-kira ada yang tahu di situ artinya apa terjemahannya? Ya, pengumpat dan pencela. Ya, kita bahas dulu satu-satu. Ada dua katanya hampir sama, tapi awalnya beda. Humazah, apa itu humazah? Di situ dikatakan mengumpat. Kalau ada ulama menafsirkan begini, humazah itu hal yang buruk yang dilakukan oleh lisan, menyakiti orang lain dengan lisannya. Kalau lumazah dengan perbuatannya, itu lumazah. Jadi humazah dengan lisan spesifik, kalau lumazah dengan perbuatan. Ya, itu mengumpat, mencela. Kalau humazah, ya ada juga yang mengartikan humazah itu istilah orang sekarang itu ngata-ngatain, ya, jelekin, body shaming dan lain sebagainya. Tuh. Kalau lumazah itu biasanya suka ribahin orang. Nah, ribah itu dari kata dibawahi, sesuatu yang tidak nampak
Makanya kalau ghibah itu nggak mungkin ada orangnya. Bener kan? Ya, nanti kita lanjutkan dulu, belum selesai di humazah. Humazah, ya kalau di situ di terjemahan Al-Quran mengumpat atau sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh lisan, itu namanya humazah. Maka benar, tadi kita baca doa apa itu? Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-97. Tadi waktu dibarengi dengan zikir pagi tadi, sebelum kita mulai doanya apa? Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. A'udzu bika Rabbi ayyadun. Rabbi a'udzu bika min hamazati. Ada kata hamazah itu sama humazah. Apa itu artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Hamazati syayatin. Apa itu hamazah? Hafal doanya udah tahu artinya. Kalau di Quran itu terjemahannya bisikan, ya. Maka bisikan itu pakai perbuatan atau pakai ucapan? Ucapan. Jadi dibisikin setan tuh, supaya nggak ngaji, supaya nggak sholat, supaya nggak sedekah, supaya nggak infak, supaya tidur. Maka berdoa dulu, ya Allah, yang dibisikin setan yang nggak benar pengen ngaji. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Atau diartikan juga hamazah itu adalah dorongan, ya, provokasi. Provokasi dari siapa? Setan. Maka humazah di situ juga diartikan sebagai perbuatan yang buruk yang keluar dari lisan. Hamazah. Maka kalau ngomong huruf hamzah itu kan ada sedikit dorongan tuh, di atas dorongan tuh hamzah. Ya. Ada dorongan, ada bisikan seperti orang ngomong hamzah. Jadi hamazati itu adalah bisikan. Jadi celakalah kata Allah semuanya tanpa terkecuali orang yang melakukan keburukan dengan lisannya, terutama pengumpat, pencela, pencaci maki, lumazah, dan orang yang suka menggibahi orang lain. Hati-hati. Kenapa pentingnya? Karena tadi saya bilang lidah itu tidak bertulang, saking enaknya, saking sakitnya itu, ya. Itu kadang-kadang nggak bisa diberhenti. Hati-hati. Maka disampaikan gibah itu diibaratkan seperti api yang membakar kayu, habis semua. Begitulah ada amalan pahala yang akan hilang ketika kita menggibahi orang. Ada gibah kan ada dua. Satu, gibah itu menceritakan kejelekan sendiri. Yang kedua, gibah itu menceritakan keburukan orang lain. Kalau nggak benar jatuhnya fitnah. Menceritakan kejelekan orang lain. Gibah yang kedua menceritakan kejelekan orang lain. Kejelekan orang sendiri boleh nggak? Boleh, karena ada gibah yang diperbolehkan. Ada nggak gibah yang diperbolehkan? Ada nggak? Ada. Salah satu contoh, misal bapak ibu punya anak perempuan yang dilamar oleh orang yang nggak begitu kenal nih, remajanya atau laki-laki. Ternyata ada saudara kita, tetangga kita yang kenal dengan simpulan yang pengen melamar anak kita. Dia tahu mungkin ada keburukan yang selalu dia kerjakan. Akhirnya boleh ya disampaikan, boleh. Karena kita kan mau milih menantu yang baik. Tapi hanya sekedar cukup menceritakan apa yang dia tahu, berkhusus untuk rumah tangganya atau untuk pernikahan, boleh. Atau misalnya biasanya itu kan ada kayak DPO, ya, daftar pencarian orang yang suka berbuat kriminal, misalnya ada fotonya di situ. Ya, barangkali bisa disebarkan untuk dihimbau kepada masyarakat
Ini pernah nih si Fulan ini dalam foto ini di wilayah sana itu sering suka nyuri, dan gak cuma sekali, berkali-kali. Maka disampaikan di kampung ini, hati-hati kalau lihat orang ini, jangan sampai diberikan kesempatan masuk, karena bahaya, patut dicurigai. Itu kan gibah juga, boleh nggak itu? Boleh. Atau gibah yang kedua, bisa dalam persidangan. Ya, terdakwa ini kan pasti ada kesalahannya. Ya, bagaimana mungkin pengen bisa dihukum, dijalani pasalnya kalau perbuatan buruknya nggak disampaikan, betul kan? Dan kalau nggak disampaikan gibah, kejelekan, dan bagaimana pengen dihukum ini terdakwa, betul kan? Kemudian untuk diri kita sendiri atau barangkali lingkup keluarga kita punya keburukan, punya aib, boleh nggak digibahi? Boleh. Bisa dalam hal mencari solusi atau jalan keluar. Punya masalah kita di diri kita, atau mungkin barangkali keluarga kita ada keburukan. Wah, si Fulan nih saudara saya atau keluarga saya atau istri saya atau suami saya orangnya malas ibadahnya. Nah, dia pengen curhat ke orang, pengen cari solusi atau kepada orang yang pintar, orang yang alim. Boleh kan diceritakan? Boleh, tapi cukup dengan kejelekan yang ada, tidak dilebih-lebihkan. Kalau udah ngomong ngalor ngidul, itu namanya udah gibah yang nggak boleh. Betul kan? Kalau ngomongnya tentang malas ibadah, itu cukup malas ibadah. Nanti minta solusinya, tapi dengan syarat, kalau pengen ngomongin kejelekan sendiri atau orang lain dalam hal mencari solusi ataupun nasihat, hati-hati, harus tahu tempat. Ya, jangan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus saja, saya pengen nanya. Ini suami saya begini, suka main judi mulu, mabok mulu. Di depannya kamera tuh banyak, yang nonton berjuta-juta, dari mulai Jakarta sampai Nusantara itu, bahkan kadang-kadang live. Kira-kira bagus tidak begitu? Wah, iya, alhamdulillah. Jadi niatnya baik tapi caranya salah. Dan demi Allah, barangkali ada yang awalnya tujuannya baik tapi nggak ngerti syariatnya, hancur, sudah hancur. Padahal isinya taklim, pengajian, ayat-ayat Quran, hadis yang dibaca, ujung-ujungnya curhat, aibnya dibuka-buka, dan yang nonton itu banyak, bukan cuma yang di studio saja. Waliyadzubillah, kan ngeri seperti itu. Jadi semua orang tahu aibnya. Kan harusnya apa? Face to face, di tempat yang tidak banyak orang. Sama misalnya begitu juga kalau ada pertanyaan, apalagi masalah kaitan dengan keburukan pribadi atau rumah tangga, nanti nanyanya di tempat yang lain, bukan di majelis ilmu. Sebetulnya banyak orang nanti aibnya jadi banyak yang tahu. Jadi memang ada ghibah yang diperbolehkan, tapi secara umum saya selalu wanti-wanti, hati-hati. Ghibah itu bisa memakan pahala kita, menghabiskan pahala kita. Bukan hanya sekedar dosa, tapi pahala kita akan habis. Saya punya teman baru masuk, ya 1 tahun belakangan ini belajar dakwah balik, ustazah. Ya, sama-sama dulu di UI, beda jurusan. Di ceramah begini, karena ceramahnya kan ditaklim di ibu-ibu pengen dia dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, saking dosanya banyak, merasa dosanya banyak, cepat jawabnya. Pengen. Ibu-ibu tahu kalau ampunan dosa itu ada 3 tempatnya atau 3 caranya. Yang satu kata dia, yang pertama, banyak-banyaklah beristighfar, mengakui kesalahan dengan bertobat, itu udah pasti. Yang kedua, kalau ibu-ibu malas bertobat, istighfar nih, katanya, banyakin beramal amal soleh, karena innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Al-Quran yang bilang begitu, Allah yang bilang. Jadi setiap kebaikan termasuk amal soleh itu akan menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, kalau ibu-ibu masih malas bertobat, malas beristighfar, banyakin amal soleh. Yang ketiga, kalau ibu-ibu juga malas bertobat, malas
beristighfar, apalagi harus beramal soleh, bagaimana mau diampuni yang ketiga? Caranya apa? Dapat ujian. Memang pengen setiap hari dapat ujian. Disuruh sabar, karena orang yang sabar ketika menghadapi ujian, kifarat, menjadi penghapus daripada dosa. Tapi kan namanya ujian memang setiap hari. Iya, maka yang dua itu yang pertama, satu yang dua dulu dikerjakan. Kan juga menghadapi ujian, siapa yang pengen mendapati musibah ujian, betul kan? Tapi memang itu tidak tempatnya kalau kita bersabar mendapati ujian, mendapatilah kita ampunan dosa. Maka saya tanya, saya iseng-iseng nanya saja, kalau digibahin orang itu bukan juga atau termasuk atau bukan bagian daripada kategori yang bisa menghapuskan dosa? Oh iya betul, karena digibahin orang itu, ya dosa-dosa kita lagi dipungutin itu, bener gak? Lagi dipuluhin dosa-dosa kita, bener gak? Iya. Maka kan saya selalu pernah sampaikan, sering entah itu di ta'lim mahasiswa atau ta'lim ibu-ibu, ada orang yang di dunia hidupnya bukan ahli ibadah, ibadahnya biasa-biasa aja, standar. Begitu wafat nanti di akhirat, begitu dihisab, ditimbang, ternyata pahalanya gede banget, berat, posisinya di bawah, dosanya itu di atas tuh, saking beratnya banyak pahalanya. Dia kaget, dia nanya sama malaikat, ya malaikat, dulu kan saya bukan ahli ibadah, dan gak kayak saya masih pura seperti si pura, biasa-biasa aja, tahajud pun paling sepekan sekali, kadang-kadang kalau ingat sebulan sekali, baca Quran juga kadang-kadang khatam cuma 6 bulan sekali, sunnah rawatib juga kadang-kadang gak dikerjain, walaupun wajib gak pernah ditinggalin. Kok tiba-tiba pahala saya begitu besar, melebihi gunung, saking berat. Maka disampaikan ketika di dunia ternyata dia pernah digibahi orang lain. Yang gibahi ini sampai dia mati belum sempat dia minta maaf kepada si fulan. Ya dia terkaget-kaget ternyata pahalanya banyak. Jadi hati-hati tuh, diambil tuh pahala kita. Kalau habis pahala kita diambil oleh orang yang kita gibahi, dosa dia dilemparin ke kita tuh, belum cukup tuh. Karena gibah itu kan gak cukup sekali tuh. Waliyadzubillah. Maka saya concern banget ini, surat ini wanti-wanti. Kan saya bilang lidah itu tidak bertulang, hati-hati. Jadi gak ketahuan kalau melakukan keburukan, dosa itu gak terasa. Maka Allah saking mengingatkannya kepada orang yang humazah dan lumazah, pengumpat, pencela, suka ghibah, baik dengan lisan maupun perbuatannya, dengan wail, bahkan ditafsirkan sebagai langsung masuk neraka. Udah capek-capek beribadah banyak pahalanya, habis masuk neraka, celaka kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, karena kita belajar, terutama yang sudah hadir majlis taklim itu, hati-hati selalu menjaga lisan sebisa mungkin ya, untuk menjaga lisan kita. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maka billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang mengaku dirinya beriman kepada hari kiamat, kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah falyaqul khairan, hendaklah berkata-kata yang baik. Kalau nggak bisa auliyasmut, maka hendaklah diam. Maka ada peribahasa, diam itu emas. Benar gak diam itu emas? Betul. Coba nanti bapak-bapak ya, kalau diajak sama ibu-ibunya ke toko emas, bilang aja begitu, dalilnya diam itu emas. Pak, ajakin saya dong beli emas, beli gelang, beli kalung, gelangnya 5 gram, kalungnya 10 gram, tinggal 5 gram. Bapak-bapak diam aja, karena diam itu emas. Makin banyak diam, makin banyak emasnya. Jadi nggak perlu ke toko emas. Saya diajar begitu, saking sabar kalau belum ada rezekinya, diam aja ke bapak. Ya, Pak, nanti beli gelang sekian gram, cincin sekian gram, diam aja udah bapak, itu emas. Jadi kalau usah beli udah dapat. Tapi memang begitu kan, diam itu
kepada Allah dan hari kiamat hendaklah bertanya. Mu'annas itu perempuan. Kenapa? Kan di ayat yang kedua pakai alladzi muzakkar, tapi di ayat pertama ada kata humaza dan lumaza. Itu kan orangnya, itu objeknya, bentuknya mu'annas apa muzakkar? Mu'annas. Karena humaza dan lumaza pakai tak marbutoh belakangnya yang ada titik duanya. Memang perempuan ada titik duanya. Lah memang begitu, Pak. Ya. Mistoratun, penggaris, belakangnya ada tak marbutohnya, bentuknya mu'annas. Mistoratun, ada tak marbutohnya. Ya, qurratun, bola, ada tak marbutohnya, bentuknya mu'annas perempuan, karena ada titik duanya tak marbutoh. Kalau kursiun nggak ada tak marbutohnya, namanya kursi, artinya kursi, bentuknya muzakkar laki-laki. Nah, di ayat pertama ada kata humaza dan lumaza, bentuknya mu'annas perempuan, tapi di ayat kedua pakai alladzi. Harusnya pakai apa kalau mu'annas? Allati, tapi di ayat kedua pakai alladzi. Padahal di ayat pertama itu humaza dan lumaza bentuknya perempuan. Harusnya lanjutannya pakai allati. Tapi ini pakai alladzi. Kenapa? Selesai dulu terjemahannya. Alladzi jama'a ma'lau wa addada. Mereka-mereka yang suka mengumpulkan harta, betul gak? Wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Nanti kita bahas wa'addadah dan menghitung-hitungnya. Siapa itu humazah dan lumazah? Mereka-mereka yang suka mengumpulkan harta. Nih, tafsir yang pertama. Kenapa pakai alladzi tidak pakai allati, padahal bentuk yang pertama humaza dan lumaza itu tak marbutoh mu'annas, tapi di ayat kedua diawali dipermulakan dengan alladzi yang bentuknya muzakkar laki-laki. Ini mengingatkan kalau humazah dan lumazah itu lebih condong yang banyak mengerjakan adalah perempuan, alias bahasa Jermannya wadon. Benar ya? Perempuan, humazah, lumazah lebih banyak. Mohon maaf ibu-ibu ya. Bukan diskriminasi, itu bukan. Tapi memang begitu. Humazah dan lumazah itu biasanya perempuan. Lalu di ayat yang kedua, kenapa pakai alladzi yang bentuknya muzakkar laki-laki? Siapa? Mereka yang suka ngumpulin duit, suka ngumpulin harta, disebutkan dengan muzakkar, karena memang yang suka nyari duit, suka nyari harta kebanyakan laki-laki. Ini pesannya nih, pernah saya sampaikan di taklim ibu-ibu. Hei, celakalah, masuk neraka lah bagi perempuan yang suka mencela, mengumpat, yang suka menggibahi orang. Yang kedua, yang dimana laki-lakinya nggak pernah nasehatin perempuannya, nggak pernah nasehatin istrinya, yang suka mengumpat dan suka mencela, suka gibahin orang, karena laki-lakinya, bojonya sibuk nyari duit, sibuk nyari harta. Jadi pesannya begitu tuh tafsiran pertama. Kenapa pakai alladzi? Ini dipesankan, perempuan yang sudah nggak bisa menahan lidahnya. Antum kadang-kadang nggak suka dinasehati, nggak pernah dinasehati, karena masih sering melakukan hal tersebut. Sebab apa? Suaminya, laki-lakinya saking lupanya kepada istrinya, pada perempuannya, karena suka ngumpulin duit, ngumpulin harta. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, humazah dan lumazah allati jama'a malahu wa addada. Mereka yang suka mengumpulkan harta, wa addada, dan suka menghitung-hitungnya, dikumpulin sampai apa? Buat 7 turunan, nggak habis-habis. Bahkan bukan 7 turunan sekarang, 11 turunan. Ya. Dan biasanya orang yang suka mengumpat, menjelekkan orang lain itu adalah orang yang suka ngumpulin harta. Maksudnya apa sih? Kalau yang suka ngumpulin harta itu kan disebut orang yang kaya. Karena kekayaannya dia jadi sombong.
Karena kesombongan itulah dia suka menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain dengan lisannya. Memang biasanya seperti itu. Karena dia merasa kaya, merasa sombong, jadi dia menjelekkan orang itu, merasa dirinya kaya, merasa dirinya kaya. Itu tafsiran yang kedua. Paham nggak sampai di sini? Paham ya? Jadi dia melakukan humazah dan lumazah sebab dia merasa sudah kaya, karena kerjanya memang suka ngumpulin harta dan suka menghitung-hitungnya. Biasanya kan memang begitu, orang kalau udah kaya udah sombong, udah gampang nyela orang, jelekin orang, rendahin orang. Humazah, lumazah, baik dengan lisannya, dengan perbuatannya. Betul kan? Tuh. Di situ ada kata malam, malau apa malam? Jamaah malau. Aslinya kan ada tanwinnya ya, benar nggak? Ya, ya dimasukkan ke wawu karena hukum tajwidnya apa bu, bapak? Idgham, iya kan? Iya, bacanya malau, tapi aslinya kan malam. Ya, ada tanwinnya, fathatain, karena ada wawunya di depan, masuknya hukumnya jadi idgham bil gunnah. Bacanya malau, ya, tapi aslinya malam. Kenapa ada tanwinnya, ada mal? Malam di situ artinya ditafsirkan oleh ulama ada dua, baik hartanya yang sedikit maupun banyak. Tapi tetap ini penyebab orang jadi sombong. Kadang-kadang suka humazah dan lumazah. Apa itu maksudnya sedikit dan banyak? Baik itu hartanya sedikit maupun banyak, yang bisa menyebabkan orang itu sombong. Banyak orang itu merasa hartanya sudah banyak, wajar gak dia sombong? Wajar, karena memang hartanya banyak. Tuh. Tapi kadang-kadang sebenarnya dia gak banyak, baru sedikit. Ya, baru sedikit. Kenapa dilihat orang lain? Dia merasa baru punya mobil 2, rumah 2, ya, apalagi kontrakan 2 misalnya. Dirinya udah merasa kaya, padahal masih ada yang punya mobil 5, kontrakannya 5, istrinya 5. Tapi dirinya merasa kaya, padahal dilihat orang lain itu masih rendah, walaupun gak miskin, sedikit, ya. Tapi dirinya merasa banyak. Atau yang kedua tafsirannya malam itu sedikit. Nah ini yang parah. Padahal hartanya udah banyak tapi merasa dikit aja. Ya apa kerjanya? Ya udah ngumpulin duit, cari harta. Padahal udah banyak. Kontrakannya udah 20 pintu, rumahnya udah 3 tingkat, mobilnya sabar-sabar. Betul nggak? Merasa dikit aja. Itulah jamaah amal. Ngumpulin harta aja kerjanya. Merasa dikit padahal udah banyak. Betapa banyak ada orang yang barangkali makan sekali, satu hari itu cuma satu kali, tapi merasa dirinya masih dikit daripada mobilnya banyak. Pesawatnya ada pesawat pribadi, alhamdulillah. Tapi merasanya dikit. Memang kerjanya udah jamaah, ngumpulin harta, wa'adada, dihitung itu buat kapan? Sampai 7 turunan gak habis-habis. Itu ya, itu yang kedua tuh. Ini celaka nih kata Allah orang seperti ini. Suka ngumpulin harta. Tuh, nanti ada efeknya nanti kita percepat lah. Wa'adada itu gak berhenti. Ngapain itu? Tadi saya bilang. Karena kerjanya suka ngumpulin harta, ngumpulin duit. Dia pengen nanti dia hitung-hitung tuh. Ya, sampai 7 turunan gak habis-habis. Dan biasanya orang seperti ini karena kerjaannya wa'adada suka hitung-hitung, orangnya pelit gitu. Karena dia gak mau ada yang kelewat, gak mau ada yang berkurang nih. Wah, si bulan belum bayar utang, si bulan belum bayar ini. Kan begitu ya? Ya, saking sibuknya dengan nyari harta, nyari uang, itu lupa sama ada hak orang lain dalam hartanya. Wa'adada, udah pokoknya kerjanya mah nyari duit, nyari harta, ngitung.
Dia mah nggak mikirin orang lain. Padahal yang namanya nikmat itu nggak sepenuhnya milik dia. Kan ada milik atau hak orang lain. Itu kayak makan ayam. Emang dimakan sama bulu-bulunya? Enggak. Saya juga pernah makan pala sama ceker. Masa pala sama ceker dibuat juga. Kasih ini orang lain, benar nggak? Walaupun ada yang makan, kan gitu. Ada bagian orang lain. Semua itu harta milik kita. Dan sepenuhnya milik kita. Walaupun aslinya itu milik siapa? Milik Allah. Ya, teruskan dulu nanti keburu siang, keburu zuhur nanti. Yahsabu anna malahu wa ahlada. Yahsabu, dia mengira anna malahu. Ya. Dia merasa malnya itu yang dia cari, dengan kesibukan yang dia cari itu bisa mengekali dirinya. Mengekali maksudnya bagaimana? Merasa dirinya, merasa hartanya bisa membuat dia kekal hidup di dunia. Makanya dia cari itu. Walaupun dia tahu nih orang kayak begini nih, tahu dia itu bakalan mati, tahu mati itu ada. Tapi biasanya karena orang sibuk, dia ma'amala wa addada, sibuk nyari harta, sudah ngitung-ngitung, biasanya lupa, nggak pernah kepikiran, nggak pernah ingat mati. Tahu dia ada mati, tapi nggak pernah keingetan dia bakalan mati. Benar apa kata itu? Benar. Padahal maka Allah ini saking sayangnya kepada hambanya, hambaku itu pasti akan terlupa dengan yang namanya kematian. Lupa dia gak ingat. Maka setiap hari Allah ingatkan dengan apa? Ayo dengan apa? Ada yang tahu kan? Supaya kita ingat mati. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa? Kalau mungkin orang meninggal kan gak setiap hari. Dengan apa? Bapak Ibu kalau malam itu yang sudah tidur yang malam itu tidur itu pengingat mati. Kan dikatakan tidur itu mati kecil, walaupun masih bernapas. Tapi kan Bapak Ibu mah sadar itu. Itulah mati. Makanya doanya kan gitu. Bismika Allahumma. Salah. Walaupun gak salah ya. Amut wa ahya. Bahasa doanya kan gitu. Amut dulu wa ahya. Allah matikan kita, baru nanti dihidupin lagi. Sebenarnya ahya wa amut juga sebenarnya gak salah. Memang aslinya kita awalnya hidup, kemudian Allah matikan. Tapi yang sebenarnya kalimat doanya itu Bismika Allahumma amut wa ahya. Yang dalam keadaan mati tadinya Allah hidupkan lagi. Minta jangan sampai nanti kita tidur terus-terusan gak bangun-bangun. Makanya amut wa ahya. Bener gak? Itu mati, hidup itu pengingat untuk diri kita. Kita itu bakalan mati, itu baik kita juga mati kecil itu. Kadang-kadang kita dikasih tidur itu nggak menjadi patokan buat diri kita sebagai pengingat bagi diri kita bahwa kita nanti akan mati. Kan ngeri juga begitu kita tidur malam nggak bangun-bangun, udah nggak ada lagi pikiran apa orang udah kagak hidup. Maka diingatkan dengan tidur kita itu walaupun katanya nikmat, itulah memang nikmat sebagai pengingat bahwa kita nanti akan mati. Itu disadari kan disadari. Kalau belajar ilmu pasti disadari. Maka pentingnya kita ngaji. Jangan mungkin orang mati itu sebagai pengingat diri kita ada musibah. Enggak setiap hari. Justru yang setiap hari itulah sebagai pengingat bahwa kita itu diingatkan supaya ingat mati. Ya, dilanjutkan, yahsabu anna malahu ahlada. Dia menganggap bahwa dengan mengumpulkan harta itu akan membuat dirinya kekal. Orang kalau nyari harta kerjanya ngumpulin harta aja. Lu merasa kekal dia. Gampang kalau saya sakit, duit saya banyak. Benar. Kalau di Indonesia nggak bisa pakai BPJS, saya ke Singapura. Bisa nggak? Saya ke Cina, saya ke Eropa, merasa dirinya kekal tuh, bakalan hidup aja terus. Ya, kalaupun sakit, gampang ya sehat. Kan begitu. Kalau nanti ada musibah, misalnya hari kiamat, dia bisa bikin bunker yang gede di bawah tanah, jauh tuh, ya akan terhindar daripada
musibah hari kiamat, katanya begitu. Waliyahulillah, padahal enggak mungkin. Maka dikatakan di ayat selanjutnya, kalla la yumbadanna fil khutamah. Kalla, enggak, sekali-sekali enggak, kata Allah. Jangan salah, jangan salah kaprah. Harta itu gak akan bisa mengekalkan kamu hidup di dunia. Kalla la yumbadanna fil khutamah. La yumbadan, seluruhnya itu akan dilemparkan kemana? Hutoma, ke dalam api neraka, kubangan api neraka. Jadi hati-hati itu, langsung Allah itu sebutkan orang yang mengaku dirinya dengan hartanya akan bisa mengekalkan dia hidup di dunia, maka Allah langsung sikat habis, langsung jawab, karena la yumbadanna fil hutama. Kalau sudah pakai fil, ya ada kata fil di situ, semuanya masuk, nggak ada yang terlewatkan, semuanya ikut. Maka pakai kata badan, semuanya dilemparin semuanya ke dalam neraka. Maka lalu disebutkan, ya, wa ma adraka mal hutama. Kalau pakai kata wa ma adraka, itu untuk lebih spesifik mengingatkan, menekankan bahwa saking pentingnya apa yang Allah sampaikan. Kan artinya apa sih wa ma adraka mal hutama? Tahukah kamu apa itu hutama? Kan begitu bahasanya ya, terjemahannya. Bu, Bapak kalau ngomong sama orang nih, pengen ngasih tahu seseorang nih, misalnya Bapak atau Ibu ngomong sama si A, pengen ngasih tahu si B ini bagaimana? Pak, Bu, tahu nggak si B ini? Tahu nggak? Tuh, saking excitednya, saking pengen ngasih tahunya, pengen menekankan di si B ini seperti apa, ngomongnya pasti begitu. Tahu nggak di si Fulan? Tahu nggak si Fulan? Bahkan sampai diulang tuh. Maka Allah saking pentingnya nih, hati-hati itu tentang hutama neraka, ya, lubang neraka itu hutama. Wama adraka hutama. Dan wama adraka itu biasanya sesuatu yang tidak diketahui manusia, jauh di luar logika dan nalar manusia. Yang tahu hanyalah Allah. Seperti dalam surah Al-Qadar, wama adraka ma lailatul. Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Manusia mah nggak bisa nyampe, tahu sebatasnya aja itu. Ada disebutkan di situ, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan cuma Allah yang tahu. Bahkan tempatnya malam Lailatul Qadar nggak ada yang tahu kecuali siapa? Allah. Karena pakai wama aqra. Tahukah kamu malam Lailatul Qadar? Wama adraka mal hutama. Tahukah kamu hutama itu? Jadi kalau ngomong bahasa lembut juga sama aja, tapi itu untuk menegaskan, ingin mengasih tahu saking pentingnya itu hutama harus dihindari. Maka Allah sampaikan, ibaratnya nanya tuh, padahal nanya itu untuk mengingatkan, memberitahu. Wama adraka mal hutama. Jadi kalau ada kata wama itu penegasan. Dan demi Allah, cuma Allah yang tahu, manusia tidak bakal bisa melampaui, hanya sebatas saja tahu. Cuma Allah yang tahu. Itu kalau ketemu di ayat-ayat Quran, wa ma Allah. Cuma Allah yang tahu. Ya. Kemudian wa ma adraka mal hutama, narullahil muqadah. Apa artinya muqadah di situ? Menyala-nyalai. Ya, membara, sangat panas. Hutamah itu kata Allah narullah. Nar bukan hanya sekedar nar, api, tapi narullah, apinya Allah. Kalau sudah apinya Allah, balik lagi kenapa Allah bilang wa ma'adra? Cuma Allah yang tahu begitu dahsyatnya, panasnya api nerakanya Allah. Kalau cuma api yang di dunia itu manusia tahu, rasanya tahu. Tapi kalau narullah, apinya Allah, yang nanti di akhirat cuma Allah yang tahu. Begitu dahsyatnya itu utama. Narullahil muqadah, menyala-nyala. Itu cuma diibaratkan saja, menyala-nyala, membara. Tapi kita nggak pernah tahu tuh, di luar logika kita, cuma sebatas tahu itu. Maka kembali lagi tadi wa ma adraka mal hutama.
Cuma sepilnya sampai sini kedua Allah. Tapi namanya narullah beda dengan api yang ada di dunia, jelas beda. Ya, bisa berkali-kali lipat. Saking dahsyatnya ini peringatan Allah bagi orang yang humazah, dan humazah digambarkan begitu dahsyatnya api neraka. Ya. Kemudian alladzi tattali'u 'alal afidah, yang dia membakar alal afidah. Apa itu afidah? Bakarnya sampai mana? Afidah itu apa? Afidah itu jamak dari kata fu'ad. Apa itu fu'ad? Hati. Kata dalam surat Al-Isra, ya, inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran ini, wal basar, penglihatan, wal fu'ada, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, termasuk apa yang di hati kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan afidah itu jamak dari kata fu'ad, hati. Maka nanti orang yang hamazah dan lumazah dimasukkan di neraka, itu dibakarnya sampai ke hati. Dua tafsirannya. Pertama, sampai ke hati. Jadi mulai dari kaki itu sampai selesai dulu tuh. Jempol, kelingking, habis dulu. Nggak ada langsung gitu, enggak. Pelan-pelan, habis dulu semua sampai tulang-tulangnya. Waliyadzubillah, nggak kebayang tuh di dunia. Nggak kebakar, nggak hancur aja kaki kita kena api. Begitu sakitnya, panasnya kita kena api. Itu sebelum selesai dulu, sampai selesai semua, kaki jempol udah habis, baru naik sampai ke mata kaki, naik terus sampai hancur semua jadi debu, sampai ke dengkul, terus sampai ke hati. Kenapa dinyatakan afidah sampai hati? Yang kedua tafsirannya, karena humazah dan lumazah, semua sumber keburukan yang kita kerjakan, baik dalam perbuatan maupun dalam lisan, demi Allah saya katakan, sumbernya dari mana? Dari hati. Karena yang menggerakkan tangan kita, kaki kita, termasuk lidah maupun pikiran kita, semuanya dari hati. Maka benarlah afidah itu akan dibakar, dan itu terus berulang, dan itu udah langsung habis. Pelan begitu disiksanya kita. Betapa mengerikannya nanti di hari kiamat. Afidah dan sumber keburukan kita yang pernah kita kerjakan semuanya dari hati. Maka nggak pernah terlepas itu. Maka disebutkan oleh Allah itu nggak langsung basar sama, tapi langsung ke hati. Sumbernya di sini. Kalau hati sudah rusak, semuanya akan rusak. Betul nggak? Iya. Allah inna fil jasadi mudghatan. Ketahuilah sesungguhnya dalam jasad manusia itu mudghah, ada segumpal darah. Idza saluhat kullu jasaduhu. Apabila mudghah itu, segumpal darah itu baik, maka akan baik juga seluruh jasad kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Wa idza fasadat kullu jasaduhu. Apabila hancur itu mudghah, segumpal darah itu, hancur juga organ tubuh kita. Dipakai buat yang buruk-buruk, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allah wa hiya qalbun, ketahuilah mudghah itu, segumpal darah itu adalah hati. Itu penyebutan nama lainnya adalah fu'ad, hati, jamannya afidah. Jadi nanti dibakar tuh sampai ke hati itu. Prosesnya seperti apa? Dilanjutkan di ayatnya tuh. Tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Ini ada dua penafsiran. Pokoknya dimasukin ke dalam lubang neraka yang dimana itu nggak ada celahnya, sehingga kita nggak ada satu pun sedikit pun organ tubuh kita akan bisa keluar. Semuanya ditutup rapat. Karena apa? Itu dari kayu-kayu yang begitu tinggi, yang begitu besar. Ya, istilahnya ada patokannya kayak penjara gitu. Saking besar dan tingginya, kita nggak bakalan bisa keluar dari lubang itu. Khusus bagi orang yang humazah dan lumazah. Yang kedua, ditafsirkan kayu atau batang kayu yang tinggi yang besar itu diartikan orang itu disiksanya satu-satu, diikat seperti disalib. Tuh, ya.
kayak sate begitu ya, pakai kayu sendiri-sendiri dibakar tuh dari mulai ujung kaki sampai kepala semua. Jadi tafsirnya dua, artinya maksudnya dalam satu tempat atau dalam satu lubang, ya dimana dikelilingi lubang itu dengan kayu-kayu yang begitu besar dan tinggi-tinggi sehingga diibaratkan kita nggak bakal bisa keluar. Yang kedua, diibaratkan kita diikat dalam satu kayu yang begitu besar seperti disalib seperti begitu, diikat udah nggak bisa bergerak, nggak bisa kemana-mana. Ya sama saja sebenarnya. Namanya di neraka, ada nggak kita bisa lolos? Nggak bisa. Jadi penggambaran seperti itu. Tapi yang paling penting di sini nasihatnya Bapak Ibu, jaga lisan kita sebisa mungkin, terutama ghibah. Hati-hati itu bisa bahaya itu pahala kita ya Allah. Capek-capek kita tahajud, ya bangun malam-malam, kadang-kadang hancur, habis, nggak tahu dia lebih benar. Ini kan peringatan dari Allah, maka diawali dengan kata wail, celaka, bahkan masuk ke dalam neraka, Jadi itu bagi orang-orang yang suka mengumpulkan harta juga hati-hati. Kita lanjutkan. Apa efek buruknya bagi orang yang suka apa? Ngumpulin harta, prioritasnya ngumpulin harta. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jam'il mal khamsatu asya. Kata Nabi, sesungguhnya dalam hal mengumpulkan harta itu ada 5 efeknya, 5 perkara. Ada hal yang negatif yang didapatkan ketika seseorang itu fokusnya cuma nyari harta, ngumpulin harta. Yang pertama, al-ana. Apa itu al-ana? Kira-kira ada nggak orang yang kerjanya nyari duit, nyari harta mulu nggak capek? Ada katanya jangan capek, pasti capek, bener nggak? Yang nyarinya biasa-biasa aja, nggak ngoyo, itu capek. Apalagi yang kerjanya ngumpulin harta, capek. Tuh, udah pasti itu efek yang pertama, capek. Nah nanti kalau udah capek, alasannya udah malas ibadah, ya Allah saya capek banget. Ayo Bapak, kita ke masjid udah azan subuh, sekalian nanti taklim, jangan pulang. Ya Allah saya capek banget, semalam habis ronda, semalam habis lembur. Bener gak? Ini belum sempat tidur ini, kayaknya saya gak taklim dulu dah. Setiap pekan ditanya begitu lagi. Kapan mau ibadahnya? Kapan mau ingat Allahnya? Orang kalau sudah lelah, udah males ibadahnya males. Tapi kalau nanti misalnya, Pak di sana ada proyek gede dong, udah ayo ikut saya, udah Pak, walaupun belum tidur, baru 5 menit 10 menit, udah dah nggak usah mandi cuci muka, jalan. Betul apa betul? Itu Nabi yang bilang, bukan saya. Lelahnya. Karena apa? Sibuk ngumpulin harta, fokusnya di harta. Tuh. Kemudian wa'ana fi jam'ihi, dia lelah dalam mengumpulkannya. Kemudian yang kedua, wasugla an dzikrillah ta'ala bi islahihi. Wasugla, sibuk. Orang kalau kerjanya cuma ngumpulin harta, ditanya, sibuk. Ayo Bapak, besok ke taklim habis subuh. Wah, mohon maaf saya sibuk banget. Habis subuh langsung saya berangkat ini. Udah jadi sama orang, udah jadi sama orang. Oh ya nggak apa-apa, masih ada pekan besok. Begitu pekan besok sama aja ditanya. Betul nggak? Pak ayo Pak taraweh. Nanti malam Bapak Ibu ayo. Nanti, aduh mohon maaf banget ini nanti malamnya habis sisa. Ya, saya ada janjian sama orang yang ada proyek katanya. Waduh ya, sibuk dan pasti teman. Ya. Orang yang kerjanya hanya mengumpulkan harta sudah pasti punya kesibukan, dan kesibukan itulah yang bisa melupakan dia an-dzikrillah ta'ala bi aslihi, melupakan dia ingat kepada Allah, sehingga apa? Dia tidak melakukan amal soleh, tidak menjadikan dirinya menjadi orang yang soleh. Ya saja. Kira-kira ada orang yang sibuk nyari harta, sering hadir majelis ilmu enggak?
Memang ada orang yang suka ngumpulin harta, suka hadir di berjamaah, sholat berjamaah di masjid. Duitnya hilang, udah pasti. Karena memang duitnya banyak, hartanya banyak. Yang dipikirin apa? Hartanya, baik itu di bank ataupun di mana asetnya, maupun di rumah, takut kehilangan tuh. Jadi pikirin itu aja. Makanya kalau kadang-kadang kalau ngaji ya nggak fokus, jadi pikirin di rumah aja, pikirin depositonya aja. Betul. Takut kehilangan tuh. Lihat, jangan-jangan bank ini nanti diaudit nih, likuidasi, ya begitu ya, benar nggak? Iya. Jadi efeknya seperti itu, takut kehilangan. Kemudian wasariqihi, dan takut dicuri, takut dibegal, takut kayak orang punya harta apalagi ditaruh di rumah, emasnya ada 2 kilo, ada 10 kilo misalnya, berliannya ada 5 kilo, gelangnya kalau dihitung-hitung itu ada 10 kilo, belum mantamnya ada kali 50 kilo, ditaruh di rumah dimasukin dalam peti, dalam berangkas, petinya dimasukin berangkas, petinya dikunci, petinya dimasukin berangkasnya pakai kode, berangkasnya dimasukin dalam lemari, lemarinya dikunci lagi. Lemarinya ada di mana? Di kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya ada di mana? Ada di rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya ada pagarnya. Saking takut dia ada kehilangan dengan harta. Benar apa benar sih? Benar. Takut dia, takut dicuri. Kan hati-hati nih, punya hartanya banyak, baik kalau dibawa keluar dia. Ya memang begitu, efek buruknya begitu. Saking ketakutannya, fokusnya pikirannya udah supaya hartanya aman. Ya udah nggak fokus, ibadah nggak fokus, ngaji juga kagak fokus. Jadi hati-hati ya. Itu efek buruk bagi orang yang suka mengumpulkan. Kemudian wahtimali antum al-baghi li nafsi, dia akan dinisbatkan atau disebut sebagai orang yang bakhil. Iyalah, orang kalau sudah kerjanya hanya fokus ngumpulin harta, ini jadi orang pelit. Benar kan? Iya, pelit. Pelitnya bukan hanya dalam hal harta yang dia cari. Pelitnya apa? Nikmat yang sudah Allah berikan, terutama nikmat kesempatan, nikmat sehat, enggak dipakai buat ibadah. Pelit. Padahal Allah kasih sehat, Allah kasih semangat kuat, bukan cuma nyari dunia, nyari harta, tapi buat ibadah. Pelit dia. Benar gak? Iya, pelit. Jadi bukan kalau pelit hartanya udah wajar, pasti orang kalau mau pelit itu dia aja nggak mau berkurang, hartanya takut dicolong, takut dicuri. Itu udah pasti. Tapi pelit dalam hal nikmatnya, kan nikmat itu banyak kalau berikan. Bisa jalan, bisa sehat, bisa ke masjid, tapi dia nggak pakai, pelit. Padahal Allah sudah kasih, dia pelit. Pelit kepada siapa? Bukan kepada orang lain, pelit pada dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Allah sudah kasih kesempatan, Allah sudah berikan waktu, Allah sudah berikan kesehatan. Kenapa nggak mau sholat? Kenapa nggak mau ngaji? Kenapa nggak mau tahajud? Kenapa nggak mau baca Quran? Pelit buat siapa? Pelit buat dirinya sendiri. Maka pantaslah orang yang suka mengumpulkan harta dinisbatkan orang yang baik, bahkan dinafsi dibagi dirinya sendiri. Terakhir lanjutkan aja. Wal mufarraq as-salihin min ajlihi, karena sifat dia suka mencari harta dan biasanya disebut sebagai orang yang pelit, fokusnya kepada dunia, itu akan memberikan jarak, memisahkan dirinya dengan orang soleh, terutama dengan orang berilmu. Tadi saya bilang, mana mungkin orang yang fokusnya nyari harta, ngumpulin harta, mana mungkin mau hadiri majelis ilmu, mana mungkin mau berjamaah, dan bagaimana bisa ketemu dengan orang-orang soleh. Mufarraq pun itu akan membuat dia terpisah, membuat dia berjarak dengan orang-orang soleh. Jadi susah dia mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan, karena tidak pernah berkumpul dengan orang-orang soleh. Kira-kira betul nggak efeknya begitu? Ini Nabi yang bilang, bukan kita. Maka hati-hati ketika kita hanya fokus ya mengumpulkan harta. Waliyadzubillah.
kira-kira masukkan ilmunya hari ini. Insya Allah yang paling penting adalah bisa kita amalkan. Insya Allah semoga Bapak Ibu senantiasa dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diberikan kesehatan serta keberkahan umur dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa mudah-mudahan seluruh amalan ibadah yang kita kerjakan di dunia insya Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbal Alamin. Kita tutup kafaratul majlis ya. Ada yang bertanya atau kita tutup? Bertanya. Terkait ayat yang kedua ini kan, bagaimana kita untuk mengingatkan orang yang telah disibukkan dalam mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya itu, dan bagaimana kiranya kita agar jauh terhindar dari sifat itu. Satu, pertanyaannya bagaimana cara kita mengingatkan orang yang fokus hanya nyari. Biasanya begini, yang pertama yang pasti tadi kita ajarkan, kalau memang orang itu kan itu keburukan ya, dan itu pertama satu caranya jangan di tempat umum, paham nggak? Cari terserah mau di mana, atau mau di rumahnya terserah, atau di tempat lain, yang pasti jangan di tempat umum ya. Yang pertama. Yang kedua, bil hikmah, dengan cara lemah lembut. Dengan cara apa? Dengan cara kata-kata yang baik. Yang pertama itu kan ikhtiar dulu. Jangan kita merasa diri kita sudah benar ya, antum ini salah. Enggak salah. Bil hikmah itu dengan baik, dengan lemah lembut. Jangan pernah menonjolkan kalau diri kita itu berada lebih baik kepada yang pengen kita beri nasihat. Kalau sudah merasa diri kita udah benar, nggak akan benar, nggak akan sampai demi Allah, nggak akan sampai nasihat kita, nggak akan sampai. Merasalah kita sama-sama. Nah nanti apa yang kita sampaikan itu kita ajarkan apa yang sudah kita dapatkan daripada belajar ilmu agama. Termasuk ayat ini yang kita sampaikan yang pernah kita bahas. Sama, saya juga begitu, Bang. Ya, Bu, saya juga begitu. Sama, kadang-kadang saya sudah terpeleset, sudah dibanding orang, dan suka menghabiskan waktu itu, kadang-kadang lupa sama Allah, habisin waktu cuma nyari harta. Maka nasihatnya adalah sama-sama mengajak untuk merubah itu. Yang ketiga, kalau memang tidak mampu, misalnya ada bagian dari keluarga kita yang begitu, misalnya kita nggak merasa nggak mampu, cari orang yang berilmu, yang ahli ibadah, yang soleh, yang kira-kira kita percaya punya amanah, kita ajak. Itu kalau itu jalan yang lain ya, sampaikan ilmunya, sampaikan nasihatnya, insya Allah nanti akan sampai. Itu ikhtiarnya. Tapi tidak kalah penting ketika kita menyampaikan sesuatu, terutama ingin menyampaikan nasihat bahwa ada yang salah yang dia kerjakan, jangan lupa berdoa dulu. Seorang Nabi Musa aja pengen ketemu memberikan nasihat kepada Fir'aun, dia berdoa dulu kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Jadi sebelum melakukan sesuatu bagi kebaikan, tujuan yang baik untuk merubah orang, menasihati, jangan lupa kita berdoa dulu kepada Allah. Berdoa untuk diri sendiri agar dimudahkan kita memberikan nasihat. Yang kedua, berdoa untuk orang tersebut akan diberikan hidayah. Kira-kira maksud itu. Dan bagaimana caranya supaya kita tidak terhindar seperti itu? Yang paling penting teruslah jaga diri kita bergaul dengan orang yang soleh. Kalau kita jauh dengan orang yang berilmu, orang yang soleh, demi Allah, godaannya itu semakin kuat. Jadilah kita orang yang fokusnya hanya nyari. Betul nggak? Sehebat-hebatnya kita merasa sudah pintar, barangkali sudah ahli ibadah, kalau nggak pernah kumpul sama orang yang soleh, susah. Kumpulnya sama siapa? Ya orang yang suka nyari harta juga. Kalau kita teman-temannya orang yang jual minyak wangi, ya kita ke bagian wanginya, betul nggak? Kecipratan kita wangi siapa? Kalau kita masih bergaul sama orang-orang yang fokusnya dunia, ya kebagian. Maka yang paling kita jaga, bentengnya dulu diri kita, bergaullah dengan orang yang soleh. Itu sebagai penawar itu. Itu dulu yang paling penting tuh. Nanti dengan bergaul dengan orang yang soleh, terutama orang yang alim, terus kita dapetin nasihat-nasihat. Maka ilmu itu kan harus diulang-ulang. Ya namanya manusia tempatnya salah dan hilang, suka lupa.
Kalau nggak diulang, bagaimana ilmu itu pengen abadi, pengen ada terus, kan begitu ya. Dan ilmu itu nggak akan bisa diamalkan kalau sudah hilang, nggak pernah dipelajari, nggak pernah diulang. Kira-kira masuk kan? Nah, itu yang paling penting dulu tuh. Kalau ingin menasihati orang, posisikan diri kita sama seperti yang pengen kita nasihati. Itu dulu paling penting dulu. Kalau niat kita merasa diri kita, makom kita lebih tinggi, oh saya ini udah nanti yang kita keluar dari lisan kita yang ada apa? Ngejas dia, jatuhin dia, rusak dia. Yang ada dia nggak berubah, malah minder dia. Yang paling kesal apa? Dia malah kesal sama kita, benci kita. Padahal kita niatnya pengen nasihat, betul kan? Dan jangan lupa, yang kedua banyaklah berdoa kepada Allah. Oh, nggak cukup Ustaz ini, cuma sekali. Ya nanti jangan pernah putus asa. Memang tugas kita begitu. Wa tawassaw bil haqq wa ada sumbernya itu, gak cuma hak. Nasihat menasihati dengan yang benar, tapi juga kita diperintahkan nasihat menasihati dengan sabar. Kalau sekali gak bisa disampaikan, nanti di tempat lain, di waktu lain bisa kita sampaikan. Tuh. Paham gak sampai? Insya Allah ya. Kira-kira ada lagi nggak pertanyaan? Ibu-ibu nggak ada? Nggak ada? Kalau ada kita tutup dengan doa buka bersama. Ya, dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.